Oke, proses perekaman sudah dimulai. Jadi siang hari ini kita akan belajar mengenai psikoanalisis. Saya akan mulai untuk share screen. Jadi kalau di psikologi itu sampai hari ini ada empat aliran besar atau empat mazhab besar, yaitu mazhab psikoanalisis, mazhab behavioristik, mazhab humanistik, sampai dengan mazhab transpersonal. Nah, walaupun ada juga aliran-aliran lain, tetapi mazhab utamanya ada empat ini. Nah, kemarin teman-teman sudah belajar mengenai strukturalisme, fungsionalisme, dan juga berbagai mazhab yang lain. Nah, pada siang hari ini kita akan merujuk atau melaju pada satu mazhab besar yang pertama, yaitu mazhab psikoanalisis. Nah, sebelum saya melaju lebih jauh, saya ingin tahu nih, teman-teman ini kalau terkait dengan psikoanalisis, sudah pada tahu belum ya? Atau sudah pernah mendengar belum ya mengenai psikoanalisis? Sudah pernah mendengar mengenai apa itu psikoanalisis? Belum? Tadi tampaknya ada yang menjawab belum. Sama sekali belum. Nah, untuk mengecek pengetahuan teman-teman mengenai psikoanalisis, saya sudah mengirimkan link ke ruang chat. Silakan dicek ruang chat Anda. Di situ saya mengirimkan link, itu adalah Mentimeter. Jadi saya akan lakukan survei singkat kepada Anda. Silakan dibuka dulu link menti.com-nya itu. Silakan dibuka link menti.com. Kemudian di situ nanti Anda akan menemui satu atau dua pertanyaan. Saya minta 1-2 orang untuk meng-unmute audionya supaya bisa berkomunikasi dengan saya. Yang di layar saya ada Mbak Faradita dan Mbak Chelsea Bintang. Bisa di-unmute untuk berkomunikasi dengan saya. Mbak Faradita dan Chelsea Bintang. Baik, Pak. Ya, oke. Okay. Sudah melihat link yang saya bagikan? Sudah, Pak. Oke. Silahkan teman-teman mulai untuk mengisi untuk menjawab pertanyaan yang ada di menti.com yang sudah saya berikan. Apakah bisa dibuka? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, sudah mulai ada yang menjawab. Komponen dan konsep apa saja yang akan dibahas? Oke, saya tunggu jawaban yang lain. Respon yang lainnya saya tunggu. Oke. Setahu saya, berdasarkan nama psikoanalisis berarti penggunaan dasar ilmu psikologi dalam analisis. Oke. Oke, silakan yang lain. Ini menurut pikiran Anda saja, Anda usah repot-repot membuka buku dan semacamnya. Nah, dari pertanyaan itu apa yang ingin Anda ketahui dari materi psikoanalisis? Nah, ingin mengetahui materi psikologis lebih mendalam dan akurat. Oke. Nah, apa saja psikoanalisis? Terus pengertian, pemahaman, dan konsep tentang psikoanalisis. Untuk apa saja pendekatan dari psikoanalisis? Oke. Pendekatan psikoanalisis memandang manusia dan implementasinya. Oke. Mempelajari manusia berdasarkan masa lalunya. Sip. Manfaat belajar psikoanalisa dan penerapannya. Kasus-kasus apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Oke. Ini hasil jawabannya bisa teman-teman baca ya di layar Anda ya. Baru 19 orang yang menjawab. Perbedaan mazhab psikoanalisis dengan mazhab yang lainnya. Oke.
Tokoh-tokoh dan perkembangannya, oke. Materi utama atau fokus utama, oke. Emotif teori ini berkecamuk di lingkungan sehari-hari, baiklah. Studi yang membahas perilaku psikologis manusia. Ini ya pertanyaannya tolong diperhatikan ya, apa yang ingin Anda ketahui dari materi psikoanalisis? 32 orang menjawab, oke. Yang lain mana? 33 orang, oke. Manfaat penerapan psikoanalisis. Psikoanalisis materi untuk memahami ilmu pikiran manusia dan pengalaman, oke. Masih terlalu umum, memprediksi perilaku sesuai dengan kondisi, oke. Perilaku psikologis manusia, apa saja yang akan dipelajari, oke. 35 orang, masih ada 15 orang yang belum berpartisipasi. Manfaat belajar psikoanalisa dan penerapannya, oke. 37. Oke, kita akan move ke slide berikutnya. Nah, ini perhatikan pertanyaannya. Apa yang Anda ketahui tentang psikoanalisis? Nah, ini silakan dijawab lagi. Ini pertanyaan berikutnya. Apa yang Anda ketahui tentang psikoanalisis? Nah, ini untuk mahasiswa psikologi semester 1, kalau sudah tahu tentang psikoanalisis, hebat. Berarti sudah belajar sendiri, sudah mulai belajar. Oke. Silakan dijawab lagi yang tadi sudah menjawab, ini sudah beda halaman, sudah beda pertanyaan. Saya ingin tahu jawabannya dari teman-teman mahasiswa baru psikologi yang katanya tingkat kekekatannya itu 5 besar se-UNES. Berarti Anda benar-benar mahasiswa baru yang pilihan. Oke, silakan dijawab lagi. Apa yang Anda ketahui tentang psikoanalisis? Nah, ini sudah mulai masuk jawabannya. Psikoanalisis oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis adalah materi yang mempelajari ilmu yang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Ini singkat-singkat aja jawabannya, nggak usah panjang-panjang. Jadi 1, 2, atau 3 kata gitu aja. Nggak usah 1 kalimat gitu. Terlalu panjang sih 1 kalimat. Nah, itu kan ada 3 kolom. 1 kolom itu 1 jawaban. Kalau 3 kolom berarti 3 jawaban. Bukan sesuatu yang disambung-sambung atau dipisah-pisah. Terkait dengan psikoanalisis mempelajari jiwa oleh Sigmund Freud, perilaku manusia, tokohnya Carl Jung. Oke, apalagi nih yang diketahui tentang psikoanalisis? Nah, ini sudah mulai bervariasi jawabannya nih. Pola pikir, teori jiwa. Oh, ada pola pikir juga. Super ego. Perkembangan kepribadian, perilaku manusia. Oke, lanjut terus. Ini sudah mulai tampak jawaban yang populer sudah mulai tampak. Lanjut terus. Oke, 1 menit lagi. Nah, ini sudah mulai tampak jawaban-jawaban yang populer. Perilaku manusia, perkembangan kepribadian, Sigmund Freud, manusia, fungsi dan perilaku, perkembangan manusia, hakikat, aliran psikologi, oke, emosi, motivasi. Jawabannya sudah sangat bervariasi ya. Perilaku psikologis, nah macam-macam sekali. Oke, 37 orang sudah menjawab, masih ada 14 orang yang belum menjawab, belum merespon. Faktor-faktor psikis, aspek internal lainnya, ilmu hakikat manusia, ngeri sekali hakikat manusia.
Teori kepribadian oleh Sigmund Freud. Oh, Sigmund Freud. Mempelajari PPG pikiran. Oh, oke. Pengobatan eksperimental. Wow, keren. Mempelajari jiwa manusia dan semacamnya. Analisa pikiran, analisa perilaku manusia. Oke. Dari 40 orang yang merespon Mentimeter ini, saya kira kita bisa melihat bahwa jawaban populer dari para mahasiswa adalah bahwa psikoanalisa itu tentang perkembangan kepribadian. Psikoanalisa itu berkaitan dengan Sigmund Freud, pendirinya. Psikoanalisa itu berkaitan dengan perilaku manusia, aliran psikologi, konsepnya ada id, ego, super ego, mantap sekali ini. Terus kemudian juga kaitannya dengan psikologis, kaitannya dengan manusia, oke. Dari 42 orang yang merespon, kita bisa simpulkan bahwa ternyata walaupun Anda mahasiswa baru, sebagian ya dari konsep psikoanalisa sudah Anda kuasai. Itu ya. Oke, saya senang sekali karena dengan survei ini saya tahu bahwa di antara Anda itu sudah mulai ada yang memahami psikoanalisis. Nah, oke. Kita lanjut ya. Ini adalah fotonya Sigmund Freud, si pendiri psikoanalisis. Dan ini adalah murid-muridnya. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas psikoanalisis yang teorinya dikemukakan oleh Sigmund Freud, atau dia juga adalah founder dari psikoanalisis. Nah, secara singkat sejarahnya ya, Mbah Freud ini terlahir sebagai Sigismund Shlomo Freud. Dia lahir kalau sekarang termasuk pada negara Ceko di Eropa sana. Nah, si Freud ini terlahir dalam keluarga Yahudi. Namun Freud sendiri walaupun dari keluarga Yahudi, dia tidak percaya dengan berbagai aliran agama, atau dia lebih memilih untuk ateis. Kemudian, si Freud ini adalah anak pertama dari istri ketiga sang ayah. Hanya Freud itu menikah 3 kali. Nah, Freud adalah anak pertama dari istri ketiga ayahnya tadi. Dan adiknya Freud dari ibu yang sama, adiknya Freud itu ada 7. Jadi si Freud ini punya saudara kandung 7. Punya saudara tiri 2. Nah, Freud ketika dewasa itu dia praktik sebagai ahli syaraf. Awalnya sebagai ahli syaraf. Dan dia kemudian belajar terus, kemudian membuka praktik klinis selama kurang lebih sekian tahun, dan dia belajar ke berbagai tokoh syaraf, tokoh kedokteran klinis di seantero Eropa pada masa itu. Dan kemudian dari temuan-temuannya praktik klinis selama kurang lebih 20 tahun, kemudian Freud di Austria mendirikan yang disebut sebagai psikoanalisis. Nah, psikoanalisis ini sesuatu yang baru pada waktu itu. Nah, pada Perang Dunia Kedua, si Freud ini harus bukan mengasingkan diri, tetapi keluar dari Austria, pindah ke Inggris. Mengapa? Karena pada saat Perang Dunia Kedua itu kan Hitler ya dengan Nazi, pasukan Nazinya itu kan melakukan genosida terhadap orang-orang Yahudi di Eropa, termasuk yang di Austria tempat tinggalnya Freud. Nah, Freud dan keluarganya ini berhasil menyelamatkan diri dengan lari ke Inggris. Nah,
di akhir masa hidupnya si Freud ini, walaupun dia seorang tokoh terkenal, pemikir terkenal, teori psikoanalisisnya itu sangat sangat memiliki banyak pengikut, sangat berpengaruh di dunia psikologi, di dunia klinis sangat berpengaruh. Tetapi di akhir masa hidupnya si Freud ini kecanduan kokain. Nah, kokain ini masalahnya adalah pada saat itu kokain itu belum termasuk oleh drugs. Belum termasuk drugs. Jadi dia adalah baru akan diketahui sebagai drugs jenis baru. Nah, Freud mengkonsumsi kokain dan dia merasa rileks. Dia merasa salah satu cara orang untuk melakukan relaksasi adalah dengan mengkonsumsi kokain ini tadi. Dan si Freud kemudian meninggal di usia 83 tahun karena dia overdosis kokain ini tadi. Dia ditemukan overdosis di kantornya dengan mulut berbusa, tergeletak di lantai, sudah tidak bernyawa lagi pada pagi hari oleh orang mungkin oleh cleaning service-nya di kantor itu. Nah, ini adalah sejarah singkat dari Sigismund Shlomo Freud, salah satu tokoh terbesar di psikologi yang sampai hari ini banyak sekali bukunya dibaca oleh masyarakat psikologi. Saya stop dulu karena tampaknya ada beberapa orang yang baru join. Saya terima dulu. Oke. Ada lagi yang mau entry? Yang mau masuk? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan untuk apa ini? Saya lanjutkan untuk presentasi. Oh, kenapa ini? Oh, kena pin. Oke, saya lanjutkan untuk presentasi. Nah, kita sekarang lebih fokus pada psikoanalisisnya ya daripada Freud-nya ya. Kalau Freud ya itu tadi sejarah singkatnya. Kita sekarang lebih fokus pada gerakan psikoanalisisnya. Nah, kalau ini foto orang-orang yang terlibat dalam gerakan psikoanalisis. Ini Sigmund Freud, ini Carl Gustav Jung, ini kalau tidak salah Joseph Breuer, saya lupa, dan beberapa muridnya. Ini adalah tokoh-tokoh pada masanya. Nah, psikoanalisis itu lahir karena adanya tradisi intelektual Jerman yang menekankan pada proses-proses mental. Nah, Freud ini ketika dia muda sangat terpengaruh oleh tradisi intelektual Jerman yang menekan proses-proses mental, sehingga dia sempat berprofesi sebagai ahli syaraf karena memang dia adalah background pendidikannya kedokteran. Dua, latar belakang psikoanalisis ini juga karena dominasi pemikiran Darwin dalam tradisi intelektual Eropa abad ke-19. Anda tahu Darwin itu ya yang menemukan atau bukan menemukan, yang menjelaskan tentang teori evolusi. Itu sangat fenomenal dan sangat berpengaruh di Eropa. Sampai dengan di bidang-bidang ilmu sains, ilmu humaniora, berbagai macam cabang ilmu pengetahuan itu terpengaruh oleh temuannya si Darwin mengenai evolusi itu tadi.
termasuk dalam psikoanalisisnya Freud ini tadi. Nanti kita jelaskan. Terus kemudian psikoanalisis ini juga adalah respon terhadap tradisi filsafat barat yang menekankan pada kesadaran. Nah, kemarin kan Anda sudah belajar mengenai filsafat modern, bahkan filsafat pramodern, dan juga aliran-aliran yang lahir sebelum psikoanalisis. Ya kan? Nah, semua aliran-aliran itu menekankan pada kesadaran, baik itu kesadaran pikiran maupun kesadaran empiris, ya kan? Nah, si Freud ini merespon itu dengan sesuatu yang berbeda yang disebut sebagai psikoanalisis. Nah, kemudian juga latar belakang lahirnya gerakan psikoanalisis adalah praktik klinis yang dilakukan Freud. Freud ini sebelum mendirikan psikoanalisis, dia sudah melakukan praktik klinis selama kurang lebih 20 tahun. Di situ dia menangani orang-orang yang mengalami gangguan medis, yang memiliki dia didiagnosis mengalami gangguan medis, seperti orang histeria, seperti orang seperti orang mengalami kerusakan otak, seperti orang mengalami gangguan mental gitu, itu menjadi pasien-pasiennya Freud. Nah, temuan-temuan Freud selama praktik klinis selama 20 tahun ini adalah menjadi bagian besar dari teori psikoanalisis yang dilahirkannya. Jadi, lahirnya psikoanalisis itu sebagian besar adalah berdasarkan praktik klinis yang dilakukan oleh Freud. Bukan praktik eksperimental ya. Kalau praktik eksperimental itu nanti behaviorisme itu. Kalau psikoanalisis itu langsung praktik klinis. Nah, kalau dulu sih belum ada sebutan psikolog ya. Ini adalah praktik klinis yang dilakukan oleh Freud. Nah, itu adalah latar belakang lahirnya psikoanalisis. Oke, mari kita lihat dasar pemikiran Freud. Menurut Freud, perilaku manusia itu ditentukan oleh kekuatan irasional yang tidak disadari, dan dorongan biologis, dan dorongan naluri psikoseksual tertentu pada masa 6 tahun pertama dalam kehidupannya. Nah, maka dari itu, ya si Freud ini memandang sifat manusia secara deterministik. Perhatikan ini. Menurut Freud, perilaku manusia itu ditentukan oleh kekuatan yang irasional. Ini berkebalikan dengan ciri khas dari pemikiran filsafat modern dan juga filsafat modern yang itu manusia adalah makhluk yang rasional. Nah, kalau Freud justru kebalikannya, manusia itu makhluk yang irasional. Dia itu sering melakukan sesuatu yang nggak rasional manusia itu. Nah, berbeda dengan filsafat modern ya, yang menganggap manusia itu makhluk rasional, terutama si René Descartes, cogito ergo sum, yang melihat manusia itu rasional. Kalau Freud, manusia itu irasional. Nanti kita lihat mengapa manusia itu irasional. Terus kemudian bahwa ini loh, kekuatan irasional itu tidak disadari. Ini juga berkebalikan dengan tren pemikiran filsafat modern bahwa yang menjadi fokus pemikiran ahli-ahli filsafat adalah sesuatu yang disadari. Sesuatu yang tidak disadari justru tidak dibahas oleh ahli filsafat modern. Dan ini justru ditemukan oleh Freud bahwa sesuatu yang irasional dan tidak disadari itu memiliki peran penting dalam dinamika psikologis seseorang. Gitu. Nah, maka dari itu Freud ini sangat kontroversial pada masanya karena dia sifatnya itu anti mainstream. Ketika yang lain itu irasional, ketika pemikir-pemikir yang lain itu cenderung rasional, dia justru menyebut irasional. Ketika pemikir-pemikir yang lain itu menyebut sesuatu yang sadar, si Freud justru menitik beratkan pada sesuatu yang tidak disadari.
Terus kemudian juga Freud itu menitik beratkan pada dorongan biologis dan juga naluri psikoseksual. Nah, ini juga nanti yang khas dari pemikirannya Freud, bahwa pemikiran Freud itu lebih bahwa dinamika psikologis seseorang itu lebih banyak didominasi oleh dorongan biologis dan juga naluri psikoseksual yang itu ya terjadinya pada masa 6 tahun pertama dalam kehidupan seseorang. Maka seringkali kita mendengar istilah golden age itu ya. Golden age. Golden age itu ya. Alah, angel nulisnya. Golden age itu biasanya pada usia 1 sampai 6 tahun. Mengapa? Karena fondasi psikologis, fondasi kepribadian, fondasi kita menjadi manusia itu ditentukan di masa 6 tahun pertama. Nah, maka dari itu Freud itu disebut sebagai sifat manusia itu deterministik. Determinan apa maksudnya? Yaitu kita itu menjadi orang segede ini, setua ini, ditentukan oleh 6 tahun masa pertama. Kalau 6 tahun masa pertamanya itu bahagia, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Kira-kira kayak gitu. Ini menurut Freud. Nah, kemudian Freud juga mengemukakan sesuatu yang kontroversial, yaitu alam bawah sadar atau unconsciousness. Sebenarnya saya kurang suka dengan istilah ini, alam bawah sadar ini. Saya lebih suka dengan istilah alam tak sadar. Unconsciousness kan bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya kan ketidaksadaran. Unconsciousness, ketidaksadaran, kan itu. Saya heran mengapa di Indonesia ini diterjemahkan menjadi alam bawah sadar. Kalau menurut saya, ya, translasi yang tepat adalah alam ketidaksadaran, bukan alam bawah sadar. It's completely wrong. Nah, menurut Freud, ya, kekuatan irasional, kekuatan yang tidak disadari, dorongan biologis dan naluri psikoseksual itu bersemayam di dalam alam ketidaksadaran, yang mana alam ketidaksadaran ini mengendalikan sebagian besar perilaku kita. Jadi kesadaran manusia itu justru dikendalikan oleh ketidaksadaran manusia. Loh, kok bisa gitu, Pak? Nanti kita jelaskan. Pokoknya konsep dasarnya kayak gini. Anda kalau ada yang penting silakan dicatat. Itu ya, nggak usah nunggu diperintah ya. Karena tidak semua dari yang saya sampaikan itu ada di PowerPoint, tapi mungkin saya sampaikan secara lisan. Nah, pernyataan awal Freud bahwa perilaku manusia itu didasari pada hasrat seksual yang pada awalnya dirasakan oleh manusia semenjak kecil, waktu dia masih digendong ibunya itu. Nah, itu nanti ada pada perkembangan psikoseksual yang disebut sebagai fase Oedipus kompleks. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan itu namanya Elektra kompleks. Elektra kompleks. Nah, ini adalah bahwa walaupun bayi itu belum sadar, tetapi yang namanya hasrat seksual itu sudah ada di sana. Bayi itu sudah punya hasrat seksual, tapi bukan berarti hasrat seksualnya itu terlampiaskan seperti orang dewasa, enggak ya. Hasrat seksualnya itu kalau dalam Oedipus kompleks gitu ya, yang namanya anak kecil, toddler, bayi itu
Kalau bayi perempuan gitu, dia mengalami elektra kompleks. Ciri-cirinya adalah dia cemburu pada ibunya, dan karena ibunya itu dekat dengan bapaknya. Nah, karena si bayi perempuan ini punya hasrat seksual kepada bapaknya, ibunya itu dianggap sebagai saingannya, maka bayi perempuan ini cemburu pada ibunya gitu. Begitu juga dengan bayi laki-laki atau anak laki-laki usia 2-3 tahun lah. Itu mengalami Oedipus kompleks. Apa itu Oedipus kompleks? Yaitu ketika anak laki-laki itu menampakkan hasrat seksual pada ibunya. Dan dia mengalami cemburu kepada bapaknya. Kenapa? Karena ibunya dekat dengan bapaknya, maka bapaknya itu dianggap saingan gitu. Nah, mungkin sampai sekarang di antara Anda ada yang masih merasakan Oedipus atau elektra kompleks. Nah, nanti kalau masih ada, japri saya saja, jangan ditanyakan di forum. Nah, ini yang terus kemudian juga dasar kepribadian seseorang itu diperoleh sejak masa kecil. Betul. Jadi dasar kepribadian seseorang yang namanya kepribadian itu dikembangkan sejak masa kecil. Tidak ujuk-ujuk ketika besar itu sudah punya kepribadian, tidak. Tetapi yang namanya kepribadian itu ya seperti yang tadi, yang ini tadi ya, sudah ditentukan bahkan sejak masa ketika masih 6 tahun atau kurang. Itu kepribadian seseorang itu sudah terbentuk dari fase itu. Prosesnya memang lama, tetapi bentukannya sudah sejak awal kehidupan. Nah ini menjadi penting. Setiap kita kan pernah kecil, lantas tumbuh menjadi dewasa. Nah, kejadian-kejadian ketika kita masih kecil, ketika kita masih anak-anak, ketika kita belum sedewasa sekarang, itu sebenarnya tidak pernah kita lupakan, saudara. Menurut konsepnya Freud, segala sesuatu yang pernah kita alami, itu tidak pernah benar-benar kita lupakan. Tetapi, ia menjadi bagian dari ketidaksadaran tadi. Barangkali sekarang kita tidak sadar, tetapi ingatan itu melekat di dalam ketidaksadaran kita. Jadi, dulu ketika Anda usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, sekian tahun, itu kejadiannya apa saja, itu tidak pernah benar-benar lupa. Tetapi ia bersemayam di dalam alam ketidaksadaran. Ya istilahnya kalau Anda menghapus file dari flash disk, file itu tidak pernah benar-benar terhapus dari flash disk. File itu tetap ada dalam flash disk, tetapi susah untuk diakses karena tidak disadari. Gitu kira-kira. Nah, terus kemudian juga dasar pemikirannya gangguan jiwa menurut Freud. Nah, jadi gangguan jiwa ini menurut Freud terjadi akibat pertentangan antara id dan superego. Apa itu id, apa itu superego? Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Jadi id versus superego. Nah, seringkali kalau di televisi itu ada pertentangan antara evil versus good. Yang buruk bertentangan dengan yang baik, atau devil versus angel. Itu kalau di sejarah Eropa kan, atau di tradisi Nasrani kan sering diceritakan bahwa yang namanya malaikat itu berseberangan dengan iblis itu, sehingga seringkali ada pertentangan angel versus demon atau devil versus angel. Nah, kadang-kadang kalau si Freud ini melihat itu kadang-kadang seperti devil atau seperti demon gitu ya. Sedangkan superego itu seperti angel atau seperti malaikat.
Nah, nanti seperti apa akan kita lihat di slide berikutnya. Nah, dan menurut Freud, karena Freud itu sangat masa lalu minded ya, dia sangat berorientasi pada past, pada masa lalu. Sehingga Freud itu melihat masa mendatang itu hanya pengulangan dari masa lalu. Nah, jadi masa depan seseorang itu adalah pengulangan dari masa lalu. Apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang itu adalah apa yang sebenarnya sudah pernah kita lakukan di masa-masa yang kemarin. Nah, menurut Freud kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana struktur pikiran Freud. Struktur pikiran manusia menurut Sigmund Freud. Freud mengandaikan struktur pikiran manusia itu seperti gunung es. Nah, Anda lihat ya, gunung es itu katakanlah ini air, ya, yang kelihatan di atas permukaan air itu hanya sebagian kecil dari gunung es saja. Sedangkan bagian besar dari gunung es itu justru tenggelam di dalam lautan, tenggelam di dalam air. Begitu juga dengan struktur pikiran manusia. Ups. Nah, menurut Freud, yang namanya kesadaran ini itu hanya sebagian kecil dari struktur kepribadian kita. Sedangkan yang sangat mendominasi struktur pikiran kita adalah yang namanya ketidaksadaran. Antara kesadaran dan ketidaksadaran itu ada yang namanya prasadar. Ini kalau kita melupakan sesuatu itu biasanya yang kita lupakan itu bersemayam di prasadar ini tadi. Nah, kita mulai penjelasannya dari consciousness terlebih dahulu. Apa itu consciousness? Adalah segala sesuatu yang sedang disadari. Saat ini, sekarang, di sini, Anda sedang menyadari kalau Anda belajar tentang psikoanalisis. Betul? Itu yang Anda sadari kan? Nah, itu Iya, adalah... Pak. Oke, terima kasih responnya. Ini adalah kesadaran Anda. Anda sadar kalau Anda sedang belajar psikologi, sedang belajar teori psikoanalisis. Ini adalah kesadaran Anda. Di sini, sekarang. Itu kata kuncinya. Nah, selain yang Anda sadari, semuanya adalah sesuatu yang sifatnya pre-consciousness atau subconsciousness dan juga unconsciousness. Apa itu pre-consciousness? Adalah sesuatu yang membutuhkan sedikit usaha untuk dibawa ke dalam kesadaran. Misalnya tadi Anda meletakkan kunci motor. Nah, sekarang Anda perlu mengingat-ingat di mana Anda tadi meletakkan kunci motor Anda. Saya lupa tadi di mana saya meletakkan kunci motor Anda. Oh, ini ketemu. Ternyata di atas lemari. Nah, usaha untuk mengingat-ingat kunci motor yang berada di atas lemari itu adalah upaya kita untuk mengakses sesuatu yang terletak di pre-consciousness tadi. Nah, Anda mungkin pernah mengalami, saya tadi ingat sesuatu tetapi lupa lagi. Apa ya? Nah, sesuatu yang tadi Anda ingat lagi, itu sesuatu yang sudah muncul ke kesadaran, tetapi mendelep lagi ke dalam ketidaksadaran. Pernah ya? Paham ya konsepnya ya? Nah, Paham, Pak. oke. Kalau unconsciousness atau alam ketidaksadaran itu adalah sebagian besar dari mind kita, sebagian besar dari pikiran kita adalah sesuatu yang tidak kita sadari. Kalau secara literer, ia adalah segala sesuatu yang sukar sekali muncul ke dalam kesadaran. Dan itu menghasilkan pikiran dan dorongan-dorongan. Nah, unconsciousness ini paling luas, paling macam-macam. Ingatan kita tentang masa lalu, pikiran-pikiran yang kita tekan, terus kemudian memori-memori, segala sesuatu file dari masa lalu kita, itu kita masukkan
akan kita simpan di dalam unconsciousness. Ingatan sejak dari bayi sampai dengan hari ini itu tidak pernah lupa. Tapi sejatinya ia tersimpan di dalam unconsciousness. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Silahkan. Kan kalau yang itu unconscious tadi kan pikiran yang Unconsciousness. ya, kan pikiran yang menimbulkan dorongan yang membutuhkan dorongan-dorongan. Oke. Jadi kalau dihipnotis itu apakah termasuk ke situ atau tidak, Pak? Anda bertanya mengenai pre-consciousness atau unconsciousness? Unconsciousness. Unconsciousness ya. Oke, Ya. kalau orang dihipnosis itu atau dihipnotis itu yang dijangkau adalah ketidaksadarannya. Yang dijangkau adalah sesuatu yang tidak disadari. Kan orang kalau dihipnotis itu kan nggak sadar. Kesadarannya dihilangkan toh. Seperti orang tidur. Kalau orang tidur kan nggak sadar. Nah, karena kesadarannya dihilangkan, maka orang itu sedang diakses ketidaksadarannya. Gitu. Apalagi tadi ya pertanyaannya? Ini sudah terjawab atau ada yang belum terjawab? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Saya share screen dulu. Mana present now. Nah, selain yang namanya consciousness, pre-consciousness, unconsciousness, struktur psike atau struktur kepribadian atau struktur pikiran dari Freud itu juga mencakup 3 elemen psikis, yaitu ego, superego, dan juga id. Nah, ego itu beroperasi di wilayah kesadaran. Anda bisa menatap layar komputer ini, itu karena ego mengarahkan kita untuk menatap layar komputer atau layar HP. Ego itu adalah penguasa kesadaran. Terus kemudian ada juga yang namanya superego. Superego ini beroperasi di 3 wilayah sekaligus loh. Di kesadaran iya, di pre-consciousness iya, di unconsciousness juga iya. Sedangkan id ini bekerja di wilayah ketidaksadaran. Bekerja di wilayah alam ketidaksadaran. Ini ada penguin, ada walrus, ada orca, ini hanya pengandaian saja ya, nggak usah dihiraukan. Nah, kita mulai dari id dulu, yang penguasa ketidaksadaran tadi. Nah, bayi lahir itu dia tidak punya ego, tidak punya superego. Tapi bayi lahir itu langsung dia punya id, atau dalam bahasa Jermannya adalah S atau das S. Dan kepribadian asli seseorang itu adalah pada id-nya. Nah, the origin of personality pattern. Mengapa? Karena sejak bayi lahir bayi itu sudah punya id, tetapi tidak punya das S, tidak punya tidak punya ego, tidak punya super ego. Jadi yang punyanya id, dan ini adalah sesuatu yang sifatnya orisinal menurut Freud dalam kepribadian kita. Si id ini, saya pakai istilah id saja ya, bekerja dengan prinsip kesenangan. Pokoknya bersenang-senang, mengejar kesenangan, berusaha untuk memuas-muaskan hasratnya, berusaha untuk bersenang-senang mencari kesenangan. Makanya bayi kan pengennya yang senang-senang aja.
bayi pengennya yang anget-anget, bayi pengennya digendong-gendong, anak kecil itu pengennya jajan terus, pengennya main terus, pengennya makan terus, pengennya es krim, permen, dan semacamnya. Karena anak kecil itu masih asli, dan sesuatu yang asli itu yang disebut sebagai id, yang taunya hanya ingin bersenang-senang saja, mengejar kesenangan, memuaskan hasratnya. Ini yang disebut sebagai pleasure principle. Nah, kalau Anda pernah nonton iklan dari Magnum, es Pernah, krim Pak. Magnum itu, es krim Magnum itu jargonnya apa itu? Ada yang ingat jargonnya iklan es krim Magnum? Pleasure seeker. Pleasure seeker. Pleasure itu kesenangan, seeker itu pencari. Pleasure seeker atau pencari kesenangan. Jadi sebenarnya iklan Magnum itu sedang menggunakan ini tadi, prinsipnya si it ini tadi, pleasure principle atau pleasure seeker itu tadi. Kenapa kok Magnum menggunakan istilahnya si it ini? Karena ya si Magnum itu kan menawarkan kesenangan ya, dengan ngelamuti es krim itu menjadi senang, menjadi bahagia, menjadi sangat menikmati es krimnya. Nah, itu kan istilahnya memuas-muaskan hasratnya tadi. Nah, jadi si it itu bekerja dengan pleasure principle. Dan si it itu sifatnya irasional. Pokoknya bersenang-senang, walaupun kesenangan yang diinginkan itu sifatnya irasional. Misalnya, tidak punya uang, tetapi pengen beli pengen beli mie ayam. Kan nggak rasional. Gimana bisa mendapatkan mie ayam padahal nggak punya uang? Kan nggak rasional toh? Kalau kita berpikir rasional, kalau kita nggak punya uang, ya kita nggak bisa beli mie ayam. Tapi yang namanya it kan irasional, walaupun nggak punya duit tapi pengen mie ayam. Maka yang bisa dilakukan apa? Ya seperti anak kecil kan merengek pada orang tuanya. Bapak, ibu minta mie ayam. Bapak, ibu minta es krim. Pokoknya mie ayam, pokoknya es krim. Kalau nggak diturutin nangis, guling-guling, wah, nggak karu-karuan. Nah, itu adalah sesuatu yang irasional kan. Nah, kalau kita sebagai orang dewasa sudah rasional gitu, ya kita pasti mikir, aduh pengen mie ayam nih, gimana ya, padahal kita nggak punya duit. Nah, semacam itu. Kemudian juga it ini juga sering dikarakteristiki sebagai seksual. Nah, karena dorongan seksual itu sesuatu yang ditekan dalam alam ketidaksadaran, ya, maka seringkali baik it maupun alam ketidaksadaran itu berkarakteristik seksual. Nah, dalam psikologinya Freud atau dalam psikoanalisisnya Freud, Freud itu selalu berasumsi gini, bahwa manusia itu selalu digerakkan, selalu didorong oleh motif-motif seksual. Contoh, mengapa ada seorang laki-laki dia baik sekali pada perempuan? Kalau menurut psikoanalisis, karena laki-laki itu secara seksual tertarik terhadap si perempuan tadi. Mungkin karena perempuannya cantik, mungkin karena perempuannya itu bodinya aduhai dan semacamnya, maka si laki-laki itu tertarik pada perempuan. Nah, terus kemudian pada kasus yang lain misalnya, mengapa dosen laki-laki itu lebih lebih baik hati pada mahasiswi daripada kepada para mahasiswa, misalnya kayak gitu. Nah, secara psikoanalisis bisa dipahami, ya karena dosen laki-laki itu lebih tertarik pada lawan jenisnya, pada perempuan, pada mahasiswi, daripada pada sesama jenisnya, para mahasiswa.
Maka dari itu, karena dorongan seksual dosen itu adalah pada para mahasiswi, maka dosen itu lebih baik hati kepada para mahasiswi daripada kepada para mahasiswa. Itu penjelasan Freud kayak gitu. Jadi sebaik apapun perilaku kita, dalam perspektif psikoanalisis, itu motivasinya akan selalu dikaitkan dengan motivasi seksual. Nah, contohnya kayak gitu. Loh Pak, apakah perempuan juga memiliki dorongan seksual ketika itu terkait dengan interaksi lawan jenis? Tentu iya, dalam perspektif analisis laki-laki dan perempuan sama-sama punya. Dan yang namanya id itu selalu bersemayam dalam ketidaksadaran. Id itu seperti tahanan ya, tahanan yang dipenjara dalam ketidaksadaran. Saya pengen tanya, Anda pasti pernah nonton Naruto kan? Pernah ya? Pernah, Pak. Pernah nonton ya? Gini, Iya. Anda bayangkan bahwa yang namanya id itu adalah Kyuubi yang dipenjara, yang yang ada di dalam ketidaksadarannya si Naruto itu. Nah, bisa dipahami ya analoginya ya. Itu seperti Kyuubi yang ada dalam alam ketidaksadarannya Naruto. Dia sangat kuat, tetapi dia dipenjara dalam alam ketidaksadaran. Namun kekuatannya si Kyuubi itu bisa digunakan oleh si Naruto. Ya kan, kekuatannya Kyuubi bisa digunakan si Naruto. Begitu juga dengan It. Walaupun dia di dalam alam ketidaksadaran, kekuatannya itu mempengaruhi kesadaran. Kira-kira kayak gitu analoginya. Gampang ya dipahami ya. Nah, si It ini itu nggak ada urusannya dengan kenyataan, realitas kenyataan. Nggak ada kaitannya dengan kenyataan. Pokoknya si It itu adalah ingin memuaskan hasratnya. Nggak ada urusan dengan kenyataan. Contohnya, tadi, pengen mie ayam. Pokoknya ngidam pengen makan mie ayam. Nggak punya duit. Mbuh piye carane pokok men kudu untuk duit. Lu bakulnya tutup. Bakul mie ayamnya tutup. Terus nggak mau tahu pokoknya harus ketemu bakul yang jualan mie ayam. Kalau di Semarang nggak ada, cari di tempat lain. Pokoknya harus ketemu. Pokoknya pengen mie ayam, nggak mau tahu, pokoknya pengen mie ayam gitu ya. Contohnya kayak gitu. Pokoknya dia itu nggak ada urusan dengan kenyataannya. Walaupun katakanlah mie ayam itu haram, tapi kalau dia pengen ya sudah, dia makan mie ayam. Nah, diterjanglah larangan halal haram itu. Pokoknya urusan si It itu adalah untuk memuaskan hasratnya. Itu ya, bisa dipahami. Nah, kemudian selain It, Freud itu juga mengintrodusir konsep yang namanya ego. Apa itu ego? Atau dalam bahasa Jerman adalah das Ich. Nah, ego itu adalah ciptaannya si It. Ingat, ego itu adalah ciptaannya si It. Nah, It itu kan berada di dalam alam ketidaksadaran. Dia terpenjara di sana. Dan si It ini ingin supaya keinginannya dituruti. Supaya si It ini senang. Prinsip kesenangan. Namun, yang namanya realitas itu tidak selalu sesuai dengan ekspektasi, kan? Anda tentu pernah mendengar teori realita versus ekspektasi, kan? Nah, karena yang namanya realitas itu tidak selalu sesuai dengan ekspektasi, yang mana itu akan berpotensi mengecewakan It, maka It itu menciptakan
sesuatu yang nanti berurusan dengan realitas. Nah, ciptaan it ini kemudian disebut sebagai ego. Dan ego itu karena berurusan dengan realitas, ego itu beroperasi di wilayah kesadaran. Kebalikan dari it, kalau it itu beroperasi di wilayah ketidaksadaran. Kalau ego itu beroperasi di wilayah kesadaran. Nah, ego ini diciptakan si it supaya dia bisa berfungsi eksekutif, bisa melaksanakan, bisa merealisasikan keinginan-keinginannya si it tadi. Makanya si ego itu bekerja dengan prinsip realitas. Realistis, pokoknya yang namanya ego itu realistis. Prinsip realistis berkaitan dengan realitas. Nah, kalau memang nggak ada seperti contohnya tadi, nah kalau memang nggak ada duit dan nggak ada yang jualan mie ayam, gimana lagi mau makan mie ayam? Kan nggak bisa. Nah, misalnya kayak gitu. Kan itu prinsip realitas. Uang realitanya nggak ada. Nah, dan karena dia beroperasi di wilayah realitas, si ego ini sifatnya rasional. Ini kebalikannya it tadi ya. Kalau it kan irasional. Kalau si ego ini rasional. Rasionalitas kita sebagai manusia itu adalah manifestasi dari ego. Nah, kalau ego kan rasional ya. Kalau nggak ada uang, nggak bisa beli mie ayam. Kalau tidak ada warung yang buka, maka kita juga tidak bisa beli mie ayam. Ya, maka kita perlu mencari cara lain supaya kita bisa menikmati mie ayam. Nah, itu ego itu kayak gitu. Dia rasional, mencari cara-cara yang realistis, yang rasional supaya kita bisa menikmati semangkuk mie ayam panas berkuah yang pedes, misalnya kayak gitu. Nah, ini selain prinsip realitas, ego itu juga berfungsi eksekutif. Apa itu fungsi eksekutif? Dia itu bertanggung jawab untuk mencari tahu bagaimana caranya agar keinginan si it itu bisa dipenuhi. Misalnya tadi kan, pokoknya si it itu kan pengen mie ayam bagaimanapun caranya harus keturutan. Contohnya tadi ya, pengen mie ayam bagaimanapun caranya harus keturutan. Nah, si it itu kan nggak mau tahu gimana caranya, pokoknya mie ayam harus keturutan. Seperti anak kecil yang nangis teriak-teriak pengen mie ayam. Nah, ego adalah bagian dari kepribadian yang berupaya untuk mewujudkan keinginan si it dengan prinsip realitas dan rasional. Oke, pengen mie ayam ya. Mari kita cari mie ayam. Duit ada. Terus kemudian yang jualan mie ayam juga buka. Nah, maka keinginan mie ayam itu bisa tersalurkan. Kan kayak gitu. Tapi kalau duit nggak punya, yang jualan mie ayam juga nggak buka, maka ego dengan prinsip realitas dan juga rasionalitas itu muter otak gimana caranya supaya mie ayam yang diinginkan oleh it itu keturutan. Muter dari satu warung ke warung yang lain, muter dari kampung satu ke kampung yang lain, muter ke berbagai tempat supaya mie ayam tadi keturutan karena si it tadi nyidam mie ayam. Kan kayak gitu contohnya. Nah, kalau nggak punya duit bagaimana? Ya kalau nggak punya duit ya berarti gimana caranya supaya punya duit untuk beli mie ayam? Bisa saja dengan cara utang, bisa saja dengan cara kerja, bisa saja dengan cara minta duit pada orang tua, dan bahkan bisa saja dengan cara mencuri. Lupa kok mencuri? Ya kan logis. Kalau kita nggak punya duit, tapi kita lapar, kita mau beli makan, kita nggak punya duit, maka jalan terakhir kan dengan cara mencuri supaya kita punya duit.
mencuri uang untuk makan. Secara realitas itu kan tidak salah, dan secara rasional itu kan masuk akal. Kalau kita nggak punya duit, kita nggak punya pekerjaan, kita nggak punya orang untuk diutangi, maka supaya dapat duit ya nyolong kotak amal di masjid misalnya kayak gitu ya, kan rasional. Nah nanti dapat duit, bisa untuk beli mie ayam misalnya kayak gitu. Dan ego ini adalah beroperasi di wilayah kesadaran. Jadi ego ini adalah bagian dari aparat psikis yang berfungsi eksekutif, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh id. Dan ego itu mulai dikembangkan oleh anak-anak yang berusia 1-2 tahun. Kesadaran anak itu sudah mulai tumbuh, walaupun masih timbul tenggelam ya. Kalau nanti sudah di usia 3 tahun ke atas itu sudah lebih, kesadaran anak itu sudah lebih, sudah lebih muncul. Nah, yang ketiga adalah superego atau das Über-Ich. Superego ini adalah prinsip moral yang diinternalisasi dari norma-norma di luar diri, norma-norma di sekitar, dari sumber-sumber dari luar, dari norma masyarakat, norma agama, norma susila, norma keindahan, norma hukum, norma macam-macam. Jadi adalah prinsip moral yang diinternalisasi dari luar. Nah, superego, ada yang kelewatan. Superego ini adalah ciptaan dari superego ini adalah ciptaan dari ego. Kalau ego ciptaan dari id, kalau superego ciptaan dari ego. Nah, ego itu kan tadi, ego kan beroperasi di wilayah realitas, kenyataan. Nah, ketika ego itu berinteraksi dengan kenyataan, dengan orang-orang di sekitar, dengan masyarakat, ego kan memahami bahwa ternyata di dalam masyarakat itu ada normanya loh, ada aturannya loh, ada sesuatu yang boleh, ada sesuatu yang nggak boleh, ada sesuatu yang benar, ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang buruk, ada sesuatu yang jelek, ada sesuatu yang indah. Nah, kan ada yang boleh dilakukan, ada yang nggak boleh dilakukan. Kan ego akhirnya memahami kalau di dalam masyarakat itu ada moral-moral, ada norma-norma yang semacam itu. Maka itu diinternalisasi oleh ego. Nah, bagian ego yang menginternalisasi norma-norma masyarakat itu terus kemudian disebut sebagai superego. Nah, superego itu ya baru berkembang ketika usia anak itu 5 tahun ke atas. Jadi kalau anak-anak usia di bawah 5 tahun itu masih lari-lari ke depan rumah nggak pakai baju telanjang bulat, ya harap maklum. Karena dia belum tahu apa itu saru, dia belum paham apa itu norma-norma. Tapi kalau Anda lari-lari telanjang ke rumah tetangga, itu pasti akan menjadi perbincangan dan viral di media sosial. Nah, kalau superego itu beroperasi di 3 wilayah sekaligus, di kesadaran, prasadar, dan juga ketidaksadaran. Mengapa? Karena aturan masyarakat itu ada yang kita sadari, ada aturan masyarakat yang sedang tidak kita sadari, ada aturan masyarakat yang bahkan kita lupakan dan berada di alam ketidaksadaran. Kayak gitu ya. Jadi kan internalisasi aturan-aturan masyarakat itu tadi ya. Ada aturan masyarakat yang kita sadari, ada yang kita agak-agak lupa, ada yang benar-benar lupa. Nah, ini perumpamaan id, egos, dan superego. Kalau tadi saya umpamakan sebagai QB, nah ini si Freud pernah mengilustrasikan bahwa yang namanya id itu seperti kuda pacuan. Pokoknya kuda pacuan itu kan pokoknya dia lari.
Pokoknya dia lari terus. Lari untuk mengejar apa yang diinginkan, lari untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan yang didambakan. Itu yang namanya itu kayak gitu. Ego itu adalah penunggang kuda. Dia adalah orang yang rasional, orang yang bekerja dengan prinsip realitas. Jadi ego ini adalah orang yang mengendalikan tapi juga sekaligus dikendalikan oleh it. Sedangkan superego itu adalah cambuk bagi si kuda ini tadi. Jadi si superego ini akan menjadi cambuk. Kalau misalnya keinginan si it itu adalah melanggar norma-norma masyarakat, maka kuda ini dicambuk. Kamu salah, kamu nggak benar. Mencuri itu jelek, ngutang itu jelek, lari-lari keluar rumah nggak pakai baju itu jelek, jiwit, atau ditampar, atau nggak boleh gitu. Nah, ini tuh seperti ini alat kalau si it itu melanggar norma-norma masyarakat, maka superego mengingatkan. Nah, maka dalam teorinya Freud, seringkali superego itu bertentangan dengan it. Nah, ini musuh ini. Mereka menjadi musuh apabila keinginan it itu bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Misalnya, it itu kan selalu identik dengan dorongan seksual. Nah, kalau orang pacaran misalnya, orang pacaran kok pengen ciuman. Nah, kalau ciuman itu termasuk yang dilarang menurut superego, maka superego akan memperingatkan it. Hayo, pacaran nggak boleh ciuman. Ciuman itu melanggar norma agama, nggak boleh. Nah, itu kan berarti yang diinginkan it itu nggak kesampaian karena bertentangan dengan superego. Tapi kalau standar superegonya berbeda, bisa jadi mereka tidak bertentangan. Menurut superego, ciuman itu nggak apa-apa, maka yang terjadilah mereka berciuman, misalnya kayak gitu. Nah, ego itu seringkali menjadi penengah antara it dan superego. Misalnya kayak tadi, ayo ketika pacaran nggak boleh ciuman. Nah, terus kan ego menjadi penengah. Nggak apa-apa lah, cuma sekali-kali aja, nggak apa-apa ya, besok nggak lagi deh. Misalnya kayak gitu. Nah, itu ini adalah seringkali ini disimbolkan sebagai malaikat, ini seringkali disimbolkan sebagai devil atau setan atau iblis. Nah, ini adalah penengahnya. Nah, kayak gitu. Oke, kalau ada pertanyaan disimpan dulu, nanti akan saya jelaskan. Nah, Freud itu kan terpengaruh oleh Darwinisme tadi ya. Nah, pengaruh Darwinisme dalam teorinya Freud itu terlihat dari teori instingnya Freud. Menurut Darwin, yang namanya insting itu kan bawaan dari ketika manusia itu masih berupa hewan. Hewan berevolusi menjadi manusia itu ada bagian-bagian dari hewan, insting-insting hewan yang masih bersemayam di dalam tubuh manusia. Nah, bagian-bagian dari bagian-bagian dari hewan yang masih bersemayam di dalam tubuh manusia itu kemudian disebut sebagai insting. Apa saja insting hewan yang masih bersemayam dalam tubuh manusia? Itu misalnya adalah insting hidup atau disebut sebagai eros. Eros itu adalah insting untuk hidup, misalnya fungsinya adalah untuk memelihara kehidupan dan untuk mempertahankan diri. Kalau kita lapar, maka kita instingtif kita mencari makanan, betul kan? Kalau kita haus, kita secara instingtif mencari air untuk minum. Kalau kita lagi sange misalnya, atau lagi horny, ya kita
mencari wahana untuk melampiaskan dorongan seksual. Itu sesuatu yang sifatnya instingtif. Kalau kita kedinginan, ya pasti kita instingtif mencari sesuatu yang hangat untuk menghangatkan diri. Pokoknya sesuatu yang sifatnya instingtif. Itu nggak perlu pakai mikir. Jadi kalau lapar ya pasti makan. Kalau ngantuk ya tidur. Itu sudah sesuatu yang sifatnya instingtif. Nah, selain eros, ada juga yang disebut sebagai thanatos. Kalau eros itu insting hidup, kalau thanatos itu insting mati. Insting mati. Anda ingat kan musuhnya Avengers? Siapa musuhnya Avengers? Thanos. Thanos dan Thanatos itu bersumber dari mitos yang sama, yaitu mitos Yunani. Eros itu juga mitos Yunani. Thanatos itu juga berasal dari mitos Yunani yang sama. Nah, makanya Thanos ini atau insting mati, kalau di Avengers itu diceritakan dia ingin membumi hanguskan setengah dari makhluk hidup di jagat raya ini dengan dengan snap-nya itu tadi ya, snapan jari itu, ketik gitu, terus setengah dari makhluk hidup itu mati. Maka dari itu, Thanos itu identik dengan kematian. Nah, di dalam diri manusia itu juga ada insting Thanatos atau insting mati. Misalnya adalah agresi atau menyakiti orang lain, memukul orang lain, menusuk orang lain, menyakiti orang lain itu adalah bagian dari Thanos. Kalau Anda menyakiti pacar Anda, berarti itu adalah bagian dari Thanos Anda. Bunuh diri itu juga bagian dari Thanos. Sadisme, masokisme. Anda tahu ya masokisme itu ya apa ya? Sadomasokis Anda tahu ya atau belum? Tidak tahu ya? Kalau sadisme itu berarti sudah ya. Kalau sadisme itu berarti memperoleh kepuasan dengan menyakiti orang lain. Kalau masokisme itu memperoleh kepuasan dengan disakiti oleh orang lain. Jadi kalau misalnya ada di antara Anda yang menyilet-nyilet bagian tubuh Anda dan Anda Anda berarti sedang dikuasai oleh insting mati Anda. Itu adalah masokisme, menyakiti diri sendiri. Kalau sadisme menyakiti orang lain. Ada yang suka menyilet-nyilet tangan sendiri, menyilet kaki sendiri. Kalau ada, nanti japri saya. Nah, itu tadi adalah anxiety. Itu tadi adalah insting teori. Terus kemudian juga Freud dikenal dengan apa yang disebut sebagai anxiety theory atau teori kecemasan. Anxiety, kecemasan. Kecemasan adalah rasa takut akan kemungkinan bahwa hasrat atau dorongan yang tidak terpenuhi dan kemungkinan terhadap bahaya-bahaya yang dihadapi. Nah, kan gini teman-teman, cara berpikirnya begini, kan tidak semua yang diinginkan oleh itu terpenuhi, kan gitu ya. Tidak semua yang diinginkan oleh itu terpenuhi, dan tidak semua yang diusahakan oleh ego itu akan berhasil, kan gitu. Nah, bagi ego, ketika ego itu tidak berhasil mendapatkan mie ayam, contohnya tadi ya, ketika ego itu tidak berhasil mendapatkan mie ayam, padahal itu benar-benar ingin mendapatkan mie ayam, maka ego akan mengalami kecemasan. Kalau Anda merasa cemas, itu sebenarnya adalah ego Anda yang cemas. Nah, ketika Anda cemas, maka kecemasan ini kan karena yang diinginkan oleh itu tidak keturutan. Tidak keturutan mie ayam itu tadi loh, ya. Nah, karena tidak punya uang, karena penjualnya tutup, karena mie ayam itu sudah punah misalnya, maka timbul kecemasan di dalam ego. Nah, menurut Freud ada 3 macam kecemasan.
Yang satu adalah kecemasan yang objektif, yaitu kecemasan yang berasal dari sumber yang nyata. Ya karena memang nggak punya duit, ya karena memang penjual mie ayamnya tutup, maka mie ayam tidak bisa didapatkan. Walaupun itu rasional bagi si ego, tetapi kan ego menjadi cemas. Gimana nanti kalau it tahu bahwa mie ayamnya tutup, it akan tersakiti. Nah, maka timbul kecemasan di dalam ego. Nah, kecemasan objektif adalah kecemasan yang berasal dari sumbernya nyata karena memang mie ayamnya nggak ada. Tapi juga ada kecemasan yang sifatnya neurotis. Apa itu neurotis? Yaitu kecemasan yang berasal dari potensi hukuman atau kegagalan dalam pemenuhan hasrat id. Nah, ini sekali lagi yang cemas adalah ego ya. Ego ini menjadi cemas, kalau dalam neurotic anxiety, ego ini menjadi cemas karena dia takut dipersalahkan. Bukan karena mie ayamnya ada atau mie ayamnya tidak ada. Tetapi ego takut dipersalahkan. Contohnya kayak gini. Pengen mie ayam, pengen makan mie ayam, cari mie ayam, nah. Yang mencari mie ayam itu kan ego. Tetapi ketika muncul dorongan mencari mie ayam, seketika itu juga neurotic anxiety muncul. Kenapa? Nah, neurotic anxiety ini kayak gini. Nanti jangan-jangan mie ayamnya nggak ada. Nanti jangan-jangan bakul mie ayamnya tutup. Nanti jangan-jangan uang untuk beli mie ayam kurang. Nanti kalau nggak dapat mie ayam kan dimarahin si super ego karena nggak berhasil mendapatkan mie ayam. Nanti saya disalah-salahin sama si super ego. Misalnya kayak gitu. Jadi, ini adalah kecemasan yang sifatnya neurotik. Si ego belum tahu mie ayamnya itu ada atau tidak. Si ego belum tahu warungnya itu buka atau tidak. Tetapi ego itu sudah dikeroyok berbagai macam pikiran mengenai kalau nanti gagal gimana gitu. Sama seperti kalau Anda ingin menyatakan cinta. Ketika Anda ingin menyatakan cinta, Anda belum menyatakan cinta, tetapi Anda sudah merasa cemas duluan. Padahal Anda belum tahu Anda akan ditolak atau akan diterima. Tapi Anda sudah cemas duluan. Nah, kecemasan semacam itu adalah kecemasan yang sifatnya neurotis. Kenapa? Karena kecemasan yang terjadi hanya di dalam pikiran saja. Sedangkan ancaman objektifnya itu tidak ada. Itu kecemasan neurotis. Ada satu lagi kecemasan, yaitu kecemasan moral, yaitu kecemasan terhadap pelanggaran moral. Nah, contohnya nih, kalau kita didominasi oleh ego, akan beda, gini. Contohkan misalnya di perempatan yang ada lampu merah gitu ya. Kalau kita didominasi oleh it, maka kita akan menerobos lampu merah. Kenapa? Karena kita nggak senang dengan lampu merah, ya makanya terobos aja, misalnya kayak gitu. Nah, kalau kita didominasi oleh ego, ketika di perempatan itu ada lampu merah, maka tergantung situasi. Apakah lampu merah itu akan menghalangi kepentingan kita atau tidak? Kalau lampu merah itu menghalangi kepentingan kita, maka kita akan terabas. Tapi kalau lampu merah itu tidak menghalangi kepentingan kita, ya kita mandek aja. Tergantung kepentingan. Ego ini kan tergantung kepentingannya. Dia politisi, dia itu. Nah, kalau kita didominasi oleh super ego, maka ketika lampu merah, kita pasti berhenti. Meskipun itu tidak ada polisi, meskipun itu motor-motor lain itu pada bablas, pada melanggar. Kalau kita didominasi oleh super ego, maka kita akan tetap berhenti sampai lampu merah itu berubah menjadi hijau. Nah, moral anxiety itu
kita cemas kalau kita itu akan melanggar aturan, walaupun pada kenyataannya kita itu tidak melanggar aturan. Bisa dipahami ya? Moral anxiety itu kita cemas kalau jangan-jangan kita itu melanggar aturan. Misalnya, Anda pacaran dan Anda barusan melakukan ciuman. Setelah Anda ciuman, Anda merasa bersalah. Rasa bersalah setelah melakukan ciuman itu adalah moral anxiety. Karena Anda tahu Anda sudah melanggar norma, maka Anda merasa bersalah. Ini contoh dari anxiety theory. Nah, bagian terakhir dari yang saya sampaikan mengenai psikoanalisis adalah ego defense mechanism. Ego ya. Perlihat ini adalah bagian dari ego. Bukan id, bukan super ego, tapi adalah ego defense mechanism. Nah, ego menurut si Freud, ego itu pada dasarnya adalah dikuasai oleh rasa cemas. Mengapa ego itu dikuasai oleh rasa cemas? Karena dia khawatir di satu sisi tidak bisa menuruti keinginan si id. Tapi di sisi lain, khawatir kalau dia akan melanggar norma yang akan disalahkan oleh superego. Jadi posisinya ego tuh kayak gini. Kalau dia tidak nuruti keinginan id, dia akan disalah-salahkan oleh id. Tapi kalau dia melanggar norma, dia akan disalah-salahkan oleh superego. Nah, si ego ini benar-benar terhimpit oleh kepentingan id maupun kepentingan superego. Maka di antara rasa cemas itu, si ego itu membentuk suatu mekanisme untuk mempertahankan diri dari serangan id maupun serangan superego yang disebut sebagai ego defense mechanism. Ini adalah cara ego untuk mempertahankan diri dari rasa cemas yang dialami. Rasa cemas karena melanggar norma, atau rasa cemas karena keinginan tidak terpenuhi, itu semuanya adalah rasa cemas. Nah, untuk menghindari rasa cemas, untuk menghindari ketidaknyamanan psikologis, untuk menghindari kekhawatiran yang berlebihan, maka ego membentuk yang namanya ego defense mechanism. Ada 7 macam mekanisme pertahanan ego. Awalnya 7, sekarang sudah 11, bahkan katanya sudah ada sampai 17 mekanisme pertahanan ego. Ini berkembang terus. Awalnya 7, kita lihat 7 itu apa saja. Nah, ini kan mekanisme pertahanan ego ya. Ada banyak jurus. Ada banyak jurus yang dilakukan oleh ego untuk mempertahankan diri dari kecemasan. Yang pertama adalah represi. Represi ini adalah mekanisme ego untuk mempertahankan diri dari kecemasan dengan cara menekan simptom-simptom kecemasan dalam ketaksadaran. Nah, misalnya, Anda datang kuliah terlambat dan Anda tahu kalau itu melanggar norma. Dan superego akan siap-siap untuk menyalah-nyalahkan Anda. Nah, dalam situasi yang semacam itu, ya, ketika Anda disalah-salahkan oleh superego karena Anda telat, maka rasa bersalah itu kemudian Anda tekan ke dalam alam ketidaksadaran. Kekecewaan itu Anda tekan ke dalam ketidaksadaran. Nah, satu contoh yang lain. Kalau misalnya cinta Anda ditolak, Anda patah hati, Anda kecewa, maka kekecewaan itu supaya tidak mengganggu ego,
maka kekecewaan ditolak oleh kekasih itu terus kemudian Anda tekan ke dalam alam bawah sadar. Nah, pokoknya dibatin, disimpan dalam alam bawah sadar itu tadi kalau bahasa umumnya di psikologi itu ya. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya ada sublimasi atau sublimation. Nah, simptom-simptom kecemasan disalurkan pada hal-hal yang bernilai seni atau yang dapat diterima masyarakat. Contoh misalnya Anda mengalami dorongan seksual yang hebat, padahal Anda tidak punya pasangan yang syah. Anda belum punya pasangan yang syah. Lantas apa yang bisa Anda lakukan? Kalau dengan sublimasi, maka keinginan atau dorongan seksual Anda itu terus kemudian Anda salurkan, ya, Anda salurkan melalui hal-hal yang bernilai seni atau dapat diterima masyarakat. Misalnya Anda terus kemudian jogging. Ketika dorongan seksual Anda itu memuncak, terus kemudian untuk menghalaunya Anda jogging. Anda jogging ke sana kemari sampai capek. Nah, dengan capek itu tadi kemudian dorongan seksualnya juga menghilang. Atau disalurkan dengan kegiatan yang bernilai seni. Misalnya, dorongan seksual Anda memuncak. Karena itu, kemudian Anda salurkan dengan melukis objek orang yang telanjang. Misalnya kayak gitu. Anda pernah tahu ya lukisan-lukisan telanjang yang dilukis oleh seniman-seniman ternama. Nah, kalau menurut saya, seniman itu sedang mengalami gairah seksual, tetapi dia salurkan dengan cara tidak dengan berhubungan seksual, tapi disalurkan dengan menggambar objek-objek seksual, menggambar orang-orang yang dalam keadaan telanjang. Nah, itu justru kayak gitu dianggap sebagai sesuatu yang bernilai seni. Nah, dengan cara semacam itu kan dorongan seksualnya kan tersalurkan. Nah, misalnya kayak gitu. Yang ketiga adalah projection atau proyeksi. Ini adalah jurus ego atau mekanisme pertahanan ego untuk melindungi diri dari kecemasan dengan melempar sumber kecemasan pada objek yang ada di luar diri. Nah, contoh misalnya Anda naksir dengan teman satu rombel Anda. Anda naksir teman satu kelas Anda. Tapi Anda cemas. Kalau teman Anda itu tahu bahwa Anda naksir dia, maka untuk melampiaskan kecemasan Anda itu tadi, Anda mengatakan bahwa yang naksir itu bukan saya, tetapi yang naksir itu si A. A itu naksir sama kamu. Buktinya dia itu kayak gini, kayak gitu. Itu bukti kalau dia itu naksir sama kamu. Nah, dari sini tampak bahwa si A itu adalah proyeksi dari perasaan Anda. Anda itu naksir sama orang itu, tetapi Anda tidak berani mengatakan. Maka Anda justru mengatakan bahwa si A itu naksir sama kamu. Tetapi si A itu adalah proyeksi dari perasaan Anda sendiri. Nah, atau misalnya kalau anak-anak zaman sekarang itu biasanya caranya kayak gini. Kalau mereka punya seseorang yang ditaksir dan mereka itu nggak mau diketahui kalau mereka itu naksir, biasanya mereka menggunakan nomor cadangan atau pakai akun anonim untuk mendekati si cowok atau si cewek yang ditaksir itu. Itu ada juga bentuk dari proyeksi. Nomor cadangan atau akun anonim untuk mendekati si cewek atau si cowok itu adalah bentuk proyeksi dari kecemasan diri Anda. Mungkin karena Anda takut kalau Anda ditolak, maka Anda secara hati-hati melakukan proyeksi dengan mendekati taksiran Anda tadi. Kemudian misalnya displacement.
Nah, displacement ini adalah memindahkan atau melampiaskan kecemasan dari objek asli ke objek pengganti. Contoh, Anda lagi emosi banget dengan pacar Anda. Anda lagi emosi banget dengan pacar Anda. Anda tidak berani menampar pacar Anda. Yang Anda lakukan adalah menampar boneka Anda. Anda membayangkan boneka yang Anda tampar itu adalah pacar Anda. Anda tampar, plak, 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 sampai Anda puas. Itu adalah displacement. Jadi mencari sesuatu pengganti untuk melampiaskan kecemasan Anda atau melampiaskan emosi Anda dari objek aslinya. Nah, misalnya kayak gitu. Atau displacement yang lain caranya misalnya tadi nyari mie ayam. Mie ayamnya nggak ada, yang jual tutup. Maka displacementnya adalah misalnya dengan beli mie Jawa atau beli mie yang lain yang mirip dengan mie ayam. Nah, itu adalah bentuk dari displacement. Mie ayamnya nggak dapat, tetapi penggantinya dapat. Itu ya. Jadi tidak ada akar, rotan pun jadi. Nah, kemudian rasionalisasi. Kalau rasionalisasi itu melindungi diri dari kecemasan dengan mencari-cari alasan yang logis, yang rasional, yang dapat diterima. Nah, ini kalau ada teman Anda yang suka cari-cari alasan, yang suka banyak alasan, itu biasanya ini nih. Suka ngeles itu ya, istilahnya ngeles. Itu biasanya berarti orang itu menggunakan mekanisme pertahanan ego berupa rasionalisasi. Kenapa kok telat? Kenapa kok tidak datang tepat waktu? Oh, tadi Pak, itu Pak, karena jalannya macet Pak, jadi saya tidak bisa ngebut Pak. Jadi saya datang terlambat. Nah, rasional kan? Padahal perkara itu benar atau tidak, nggak tahu. Yang penting rasional. Kenapa kamu selingkuh? Loh, kan kita belum menikah. Definisi selingkuh itu kan kalau kita sudah menikah, maka kita kemudian disebut sebagai selingkuh. Karena undang-undang perkawinan itu kan menyebut perselingkuhan adalah komitmen seks terhadap orang lain dalam ikatan pernikahan. Lah kan kita belum menikah, maka tidak ada kata selingkuh. Nah, misalnya kayak gitu. Rasional kan itu, logis rasional. Itulah yang disebut sebagai rasionalisasi. Itu kan ngeles dari sesuatu yang sebenarnya kesalahan yang kita buat. Kemudian reaksi formasi. Ini untuk menunjukkan perilaku atau sikap yang berkebalikan agar terbebas dari rasa cemas. Misalnya nih, Anda itu nggak suka banget dengan guru A. Anda benci banget dengan guru A. Tetapi di hadapan guru A, Anda itu menunjukkan muka ramah, menunjukkan muka bersahabat, karena takut nanti kalau nilai Anda dapat jelek. Nah, itu disebut sebagai reaksi formasi. Anda itu sebenarnya sebel sama guru A, tapi Anda terpaksa ramah kepada guru A supaya nilai Anda tidak jeblok. Kayak gitu. Yang terakhir itu regresi. Regresi itu adalah cara melindungi ego dengan melakukan langkah mundur. Bukan langkah mundur gitu enggak ya, tapi maksudnya adalah langkah mundur perkembangan pada tahap-tahap perkembangan sebelumnya. Contoh, kalau gini, kita kan sudah dewasa ya. Anda kan sudah 17 tahun ke atas ya, kan dianggap sudah dewasa ya, kan sudah bukan anak-anak lagi. Nah, menangis itu kan perilaku kekanak-kanakan, ya. Kalau di antara Anda, kalau sedih itu terus kemudian menangis, bisa disebut perilaku Anda itu kekanak-kanakan, karena sejatinya Anda itu sudah bukan kanak-kanak lagi. Dengan menangis itu artinya Anda
mengalami regresi. Regresi artinya regres ya, regres. Langkah mundur pada tahap-tahap perkembangan sebelumnya. Ya kalau anak-anak menangis itu kan wajar ya, anak-anak. Oh. Tapi kalau sudah dewasa kok masih menangis, itu artinya dia mengalami langkah mundur sehingga dia tampak seperti anak-anak, menangis. Dan menangis ini juga berfungsi sebagai pertahanan ego. Misalnya Anda dimarahi oleh dosen Anda. Kamu tuh gimana? Sudah tugas nggak ngerjain, sudah ujian jeblok, terus kemudian kalau datang terlambat, bla 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 bla, Anda dimarahi habis-habisan oleh dosen Anda. Terus di hadapan dosen Anda menangis sesenggukan. Nah, itu memang adalah regresi. Tetapi dengan menangis itu, sebenarnya Anda kan sedang berusaha meminta supaya dosen Anda itu tidak galak-galak amat kan kepada Anda. Berusaha meminta belas kasihan dari dosen Anda kan, dengan apa namanya, dengan uh, dengan apa sih namanya, dengan nangis tadi. Kalau dosen Anda akhirnya kasihan kepada Anda, maka mekanisme pertahanan ego Anda dengan menangis, dengan regresi itu tadi, bisa dibilang berhasil. Karena dosen Anda tidak jadi memarahi Anda karena Anda menangis. Misalnya kayak gitu. Jadi, besok kalau mau dimarahin dosen, langsung nangis saja. Supaya nggak jadi dimarahi dosen. Tapi itu adalah bentuk dari regresi, yaitu mekanisme pertahanan diri dengan berperilaku seperti anak-anak. Misalnya kayak gitu. Nah, kita sampai di penghujung teori atau di penghujung penjelasan. Nah, evaluasi dari psikoanalisis. Psikoanalisis ini walaupun banyak kontribusinya, tetapi juga kritiknya itu luar biasa banyak. Kita lihat dari kontribusinya terlebih dahulu. Nah, psikoanalisis ini melebarkan domain psikologi loh. Mengapa? Karena sebelumnya psikologi itu lebih banyak berkutat di wilayah kesadaran, tapi karena psikoanalisis maka psikologi itu kemudian juga menilik banyak sekali wilayah-wilayah ketidaksadaran. Jadi domain psikologi berupa ketidaksadaran itu adalah kontribusi besar dari psikoanalisis. Jadi tidak hanya kesadaran tapi juga ketidaksadaran. Nah, kemudian psikoanalisis ini kan melihat manusia itu kan sangat pesimistik, sangat negatif. Bahkan Freud bilang bahwa tidak ada orang yang 100% sehat mental. Setiap orang itu pasti pernah pasti memiliki gangguan mental, walaupun hanya sedikit, tapi pasti setiap orang itu memiliki gangguan mental. Nah, pada diktum yang semacam itu, terus kemudian teori-teori psikoanalisis ini dianggap sebagai teori yang spesialisasinya dalam bidang psikopatologi atau yang membidangi, yang membahas gangguan-gangguan mental. Itu paling enak menggunakan analisisnya dengan menggunakan psikoanalisis. Dan juga kontribusi psikoanalisis itu, Anda jangan salah ya, psikoanalisis itu juga digunakan di berbagai disiplin ilmu, mulai dari ilmu sastra, ilmu sejarah, ilmu hukum, ilmu marketing, ilmu ekonomi, ya itu banyak yang menggunakan psikoanalisis untuk mempelajari manusia. Kayak gitu. Ini kontribusinya diantaranya semacam ini nih. Nah, kritik terhadap psikoanalisis, ya, karena psikoanalisis itu dianggap dogmatis. Kenapa dogmatis? Karena harus sesuai dengan teorinya Freud. Kalau tidak sesuai dengan teorinya Freud, maka dianggap salah.
Maka dari itu banyak juga murid-muridnya Freud yang kemudian dikeluarkan Freud dari sekolah psikoanalisis atau gerakan psikoanalisis karena muridnya Freud itu menentang pemikirannya Freud, maka terus dikeluarkan oleh Freud. Nah, terus titik berat kritik lain dari psikoanalisis adalah karena terlalu menitik beratkan terhadap seks. Nah, seks ini kan awalnya kan dari prakteknya si Freud. Freud praktek sebagai ahli klinis dan dari pertemuannya di lapangan itu ternyata banyak orang yang mengalami mengalami gangguan psikologis karena mereka tidak dapat menyalurkan hasrat seksualnya secara bebas, secara tepat, sehingga karena saluran seksualnya ini terhambat, maka mereka mengalami gangguan psikologis. Itu masuk akal. Tetapi ini juga menjadi kritik karena kemudian teorinya Freud itu terlalu menitik beratkan kepada dorongan seksual. Seperti yang tadi saya jelaskan. Bahkan kebaikan-kebaikan manusia, kebaikan seseorang pun itu bisa dianggap sebagai manifestasi dorongan seksual seseorang. Saya baik kepada Anda itu karena saya memiliki ketertarikan seksual kepada Anda. Itu kalau menurut Freud kan kayak gitu. Terus kemudian juga psikoanalisis itu dalam mengobati pasien dianggap tidak efisien. Mengapa? Karena membutuhkan waktu sangat lama. Tidak hanya minggu, tetapi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Maka seringkali psikoanalisis ini dianggap tidak efisien. Terus kemudian para ilmuwan ini menganggap psikoanalisis sebagai pseudoscience. Ada yang menganggap sebagai pseudoscience. Mengapa begitu? Karena teori psikoanalisis itu tidak bisa difalsifikasi, tidak bisa disalahkan, tidak bisa dibuktikan sebagai mana yang salah, mana yang benar. Kan syarat dari sains itu kan bahwa teori itu dapat disalahkan. Kalau teori itu dapat disalahkan, maka teori itu dapat dibenarkan. Nah, teori Freud ini tidak bisa disalahkan. Ini kelebihan sekaligus kelemahannya teori Freud. Teorinya Freud, kelebihannya adalah segala sesuatu itu dapat dijelaskan secara teoritis. Tetapi itu sekaligus menjadi kelemahannya psikoanalisis. Karena dia bisa menjelaskan segala sesuatu, dari sesuatu yang sifatnya profan sampai sesuatu yang sifatnya ketuhanan, itu bisa dijelaskan, maka dia tidak bisa difalsifikasikan karena segala sesuatu dapat dijelaskan. Ini kelebihan sekaligus kekurangan dari psikoanalisis. Dan kritik terhadap psikoanalisis itu kadang psikoanalisis itu melihat manusia itu sangat pesimistik. Melihat manusia itu berdasarkan masa lalunya terus. Ya kita semua memang punya masa lalu. Dan masa lalu itulah yang dipakai oleh psikoanalisis untuk menjustifikasi perilaku seseorang itu klinis atau tidak. Nah, maka dari itu, karena berorientasi pada masa lalu, maka orang-orang melihat, kritikus melihat bahwa psikoanalisis ini bersifat pesimistik. Kalau optimistik kan berorientasi pada masa depan. Kalau pesimistik berorientasi pada masa lalu. Ini kritik kepada psikoanalisis. Ups. Itu kira-kira yang bisa saya jelaskan dari psikoanalisis. Sorry kalau sangat panjang dan lebar. Sekarang jam 15 lebih 19. 19. Nah, kita masuk pada question and answer session, tapi sebelumnya saya stop dulu recordingnya.